When marimba rhythms start to play, you dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. KPJ itu adalah kelompok penyanyi jalanan. Sebetulnya yang membidani KPJ ini berasal dari KPJ Bulungan. Bulungan itu adanya di Jakarta. Jadi waktu itu ada namanya Mas Anto Baret, ada Iwan Fals, kan tahu Iwan Fals, ada Mas Yoyi. Jadi ini tokoh-tokoh seniman jalanan 80-an lah. Iwan Fals itu album pertamanya namanya KPJ Jakarta. Kalau dia tahu ada lagu Serenade, tahu kan ya? Yang sering dibawain Stephen kekiniannya yang aku ini yang kayak gitu nyanyi gitu kan. Nah itu mereka berkumpul mendirikan kelompok penyanyi jalanan yang tujuannya apa? Waktu itu para pengamen itu di Jakarta menghadapi preman-preman, karena ngamen itu di waktu itu zaman tahun 80-an kan masih diganggu apa. Nah, kita di jalan ini mengumpulkan adik-adiknya dan lain-lain. Namanya di jalan kan ada brotherhood ya, ada persaudaraan jalanan. Nah, akhirnya setelah mereka berkelompok, bersosialisasi, mendirikan KPJ, mereka terjadilah pengaturan yang namanya jadi tidak ada lagi yang malak-malak atau apa. Memang ini benar-benar lahir dari grassroots ya. Memang namanya juga kan jalanan. Nah, dibawa ke wilayah Jawa Barat itu, ke Bandung itu pada tahun 89-an, 88-89. Udah lama juga ya? Iya, udah lama di Jawa Barat ini. Udah berarti kalau kita hitung itu sekitar 35, mau ulang tahun yang ke 35 tahun. Nah, itu tahun 89 kita dirikan KPJ di Jawa Barat, berawal dari satu kelompok musik dulu. Sama di Jawa Barat juga. Namanya KPJ Bandung dulu. KPJ Bandung itu tadinya kelompok musik balada, berubah nama menjadi kelompok topeng. Ini angkatannya bukan angkatan bapak-bapaknya ya, masih nggak kenal. Waktu itu balada, musik balada lagi tren, karena zaman dulu kan zamannya perlawanan. Jadi lagu-lagu itu kok bento, bongkar, semua perlawanan terhadap Orde Baru ya. Karena dulu kan belum sebebas sekarang podcast ngomong apa aja bebas kan. Dulu kan kita perjuangan lewat musik, lewat demo-demo. Kita ini dilibatkan nih demo-demo di Unpar, di ITB, di Unpad. Kalau demo pasti musiknya di KPJ nih, teman-teman KPJ. Nah, karena kita mewakili suara-suara masyarakat bawah lah waktu itu ya, syair-syairnya dan lain-lain. Ketika zaman itu mulailah kita juga mengembangkan bahwa melihat kegelisahan, ternyata setiap tahun itu kan lulusan SMA yang ada yang kuliah, ada yang kerja, tapi yang banyaknya yang nganggur, yang nggak punya kesempatan bagus, akhirnya turun ke jalan. Nah, di turun ke jalan ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan Pancasila tadi ya, apalagi Undang-Undang Dasar 1945, jelas kan? Fakir miskin dan anak terlantar dilindungi negara. Tahu kan pasal berapa kan? Tahu, pasal 34 lah kalau nggak salah ya, dicek. Itu kewajiban negara sebenarnya melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Tapi kita berpartisipasi aktif karena tahu peran negara itu nyaris nggak ada di jalan gitu. Pemerintah hanya mampunya merazia. Razia itu dilakukan juga
sekedar saja ketika wah ada tamu negara yang lewat, bakal ada lomba kebersihan. Akhirnya razia itu dilakukan formalitas. Pun di razia harusnya kan sudah tahu apa yang jadi solusinya. Kalau di razia nih anak yang ngamen tuh di razia mau diapakan seterusnya? Ya harusnya kan biar nggak ngamen lagi dikasih Pembenaran. Pelatihan atau apapun. Negara belum mampu, pemerintah belum mampu dalam hal ini pemerintah kota kabupaten. Kita kan ada beberapa KPJ di 27 kota kabupaten ini yang kita bina. Nah balik lagi ke flashback tadi, kita dari flashback ke belakang bahwa kegelisahan kita melihat berkembangnya kawan-kawan yang putus sekolah, tiba-tiba ke jalan dan lain-lain, itu kan seharusnya kewajiban pemerintah. Tapi karena kita juga sehari-hari di jalan kan tidak mungkin kita diam saja melihat generasi muda tanpa ada bimbingan dari kebayang nggak orang baru lulus SMA terus ke jalan gitu kan, dia di jalan itu kan kehidupannya beda dengan di rumah gitu. Di jalan itu segala sesuatu ada ya, dari A sampai Z, dari plus sampai minus plus tuh ada gitu. Jadi di jalan itu kita bikin tatanan-tatanan, yaitu ya saling asah, saling asih, saling asuh. Itu di situ terjadilah. Makanya ada persaudaraan, brotherhood itu di dalam kelompok penyanyi jalanan ini. Di Bandung ya waktu itu, kita karena waktu itu di Bandung. Sementara kan karena ternyata problematika sosial ini tumbuh tidak hanya di kota Bandung, tapi merambah ke di kota KPJ sendiri. Jelas tidak hanya dulu, mungkin sampai sekarang pelakuan pemerintah ini masih minim terhadap kepeduliannya ya terhadap masyarakat di jalanan ini ya. Artinya maksud saya minim, tidak merata. Seperti kota Bandung ini alhamdulillah Kang Bosum ini dengan PPB ini sebagai pengurus KPJ Bandung potensial, mereka sudah bersinergi dengan stakeholdernya dinas pariwisata. Mereka bahkan dapat kesempatan tiap hari Sabtu Minggu ada penjadwalan, semula Braga ini ditutup ya. Nah mereka dapat panggung nih, itu hasil mereka bisa mementaskan karya-karyanya dan lain-lain. Seyogyanya pemerintah ini banyak membuka zona-zona berkreasi, zona berkesenian, bahkan menuju ke zona ekonomi. Kalau KPJ dikasih wilayah untuk dikelola, sebenarnya kita bisa. Di situ kita bisa, KPJ yang tidak bisa bermusik bisa jadi pedagangnya. Ya yang bisa bermusik kita buka apa? Ya bisa dibuka panggung di situ. Bagi saya apa kehidupan ya bagi saya? Untuk saya kelompok penyanyi jalanan itu adalah keluarga besar, rumah kita, rumah buat silaturahmi dan rumah untuk berkarya di situ. Dan karya itu bisa diberikan pada masyarakatnya. Siapa kamu namanya? Aris, Aris. ya, Ayo orang tua di mana? Surabaya. Kalau bapak udah meninggal, Bapak udah meninggal. ya, Si ibu di Surabaya. ya Kerja apa? beberes kayak gitu, Oh. sama itu Ai Aris. Rumahnya di mana? di depan Indomaret, Di depan Indomaret. ya. Kalau pulang berarti ke sana. Biasanya ngamen berapa jam? Bentar sih, cuma berapa ya, 30 menit, sejam. Buat apa uangnya? Buat ngumpulin, buat beli apa gitu, kayak gitu, baju. Sekolah nggak Aris teh? Udah keluar, Kenapa? nggak kenapa-napa. Kadang ibu ngasih 200 sama Aris nggak diterima, Sama Aris nggak diterima. ya. Kenapa? Nggak, mending beliin baju. Pengen beli baju?
Buat beli baju berarti ngamennya ya. Ya. Buat makan kayak gitu. Ayo kakak, ada kakak Kakak ada bisa semua kerja. kerja semua bisa. Ayo ya, Ada yang ngamen, ada yang kerja. ada yang ngamen, ada yang kerja. Ya. Ayo Aris, cita-cita jadi apa? Eh, Penyanyi, Iya penyanyi. penyanyi. Gitar juga bisa, gitar besar bisa. Gitar besar bisa, Ya grip-gripnya tahu jago. grip-gripnya jago. Ya kayak gini. F kan gini, nah gini. G, dan A. Minor. Berarti Kalau mau ngedrum juga bisa. ngedrum bisa. Bisa. Kang tepangkeun abi kemod dari Unpar. Abi sareng saha yeuh? Abi Egi, Egi sareng Abi Jos. Jos. Aing ngamen teh dari tahun berapa? Amun Egi pribadi mah ti alit, Di Alit. ti alit. Luka tahun sabaran namanya 2004-an lah, sekitar 2004-an mun salah mah. 2004 aya Kang. Selang lami sarang Egi teh gitu, selang lami lah angkatan. Ayo mun misalkan cari nafkah di jalan, sehari teh bisa dapat berapa? Tergantung situasi ya kieu ya, lamun hujan ya kan otomatis kita teu bisa nanaonnya. Ya. Mau bisa gerak, ada alat kita rusak, kemudian hujan tapi mau hujan alhamdulillah 50, 100, aduna kenging lah ya 35, kadang 40 kan bagi 4 gitu. Nggak bisa masihin totalnya, susah kalau masihin totalnya kalau di jalan. Tapi kan Akang aya pengalaman kerjanya. Apa yang akhirnya memutuskan teh mendingan geus we di jalan gitu, atau ini teh sambil ada sampingan di jalan teh kumaha Kang? Kalau itu mah enggak sih ya. Kebenaran kalau pertama kalau di Cimahi itu Covid karena terus ditarik lagi ke Cimbuluit. Di Cimbuluit itu karena orangnya kita terlalu banyak, jadi pengurangan lah sama gajinya digantung terus jadi digantung. Wah jelas sesah ngelayan kerja, mau gampang nggak mau di jalan beren abinya, mau di jalan. Pertama eta terus pendidikan abi SD lulus SD unggul, makanya kita di jalan gitu. Karena kepaksa keayaan daripada di rumah itu nyusakeun kolot gitu kasar. Meskipun nya eta teh lah aya pro kontrana, aya nu teu sebagian masyarakat umum gitu memandang kami sebagai ya begitulah, sedang diamankeun Satpol PP ya, cuman mau bagaimana lagi gitu, jalani aja we. Dari kampung Awuligar juga kebanyakan pada nganggur. Beneran bisa sedikit-sedikit bisa main gitar ya, larinya ke jalan gitu kan. Kalau kita nggak ke jalan kita nggak bisa makan gitu di Bali gitu. Berarti Akang teh termasuk anggota kelompok penyanyi jalanan, betul? Bisa dibilang begitu lah. Bisa dibilang begitu. Keuntungannya Kang masuk KPJ teh apa sebenarnya? Kita yang pertama pastinya banyak teman lah, banyak kemana-mana jadi kenal sama anak-anak jalanan pengamen yang lain gitu, enak gitu kalau nongkrong, kalau main gitu. Yang kedua ya itu aman dari Satpol PP, lumayan lah pengalaman kena tangkap Satpol PP. Berapa ditangkapnya teh gimana Kang?
kayak maling aja, gimana maling, padahal bukan maling gitu, tapi ditewaknya juga ke maling gitu, konyol gitu. Bahwa kita ya ada keluarganya gitu, bukan di jalan tuh bukan gelandangan yang nggak punya rumah gitu. Kita di jalan nyari uang gitu, balik ke rumah, nyari uang balik ke rumah, bukan yang nyari uang diam di jalan ngerusuhin gitu, nggak kayak gitu. Tong mandang kami teh sebelah matanya, leres kata juga anak. Tong juga abi teh posisi jalannya tong dianggap penjahat gitu, dasarua yang masyarakat lainnya gitu, kajalan masyarakat lainnya damel milihan kanggo tuang yang keluarga kecil keluarga besar, nah kami oge sama gitu, kajalan amen kepaksa milalian kanggo keluarga kecil yang keluarga besar kami nya eta lah. Dari Akang? Mau dari Riana, ya kalau dari musisi ya berharap di pembaritanya ya jangan sampai terusan lah terus ada rajia terus kasihan kan. Kan kalau dibawa sama Satpol PP kan gimana anak istrinya. Gini aja lah, coba kalian ada di posisi kita gitu, coba nggak usah lama-lama, sehari aja cobain gitu ada di posisi kita, gimana gitu rasanya. Kita juga nggak mau kayak gini gitu, kita juga nggak mau di jalan, cuma karena keadaan yang menyebabkan kita harus begini ya jalani aja gitu. Masa kita harus kriminal gitu, makanya habis itu kudu cepat copet, pulang paling, jumlah jamret gitu. Kalau buat pemerintahnya ya tolonglah buka lapangan kerja buat kita meskipun kita cuma ijazah SD, SMP, tolong bukalah pekerjaan gitu, pekerjaan. Intina oke, abi tiasa nangkep ti Akang, pemerintah supaya buat lapangan pekerjaan supaya lebih luas, urusin hukum yang benar, dan untuk masyarakat jangan pandang musisi jalanan sebelah mata. Ya, Oke. Ya, nggak semuanya kriminal. Ya betul. Oke. Tepat kita poinnya. Siap. Atur nuhun Akang. Siap. Mangga. Maka yang bisa kita kaitkan dengan Pancasila terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, dimana karena pada zaman dulu para penyanyi jalanan dianggap sebagai orang-orang yang tidak benar, dan kadang masyarakat biasa pun takut dengan mereka. Dengan adanya KPJ ini sendiri memberikan wadah agar para penyanyi tersebut tidak kelayapan di jalan sembarangan, ataupun memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya para penyanyi tersebut bukanlah orang-orang yang tanda kutip jahat. Maka dari itu KPJ ada untuk menghancurkan stigma tersebut agar para penyanyi jalanan dan masyarakat biasa dapat hidup berdampingan dengan normal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa KPJ tersebut mengandung unsur Pancasila, yang pastinya salah satunya dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menganggap ada kepada anak-anak pinggiran, salah satunya kepada anak-anak KPJ, tetap menyamaratakan mereka, tidak memandang dari segi kasta, segi ekonomis, atau apapun itu. Ketiga adalah Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KPJ sendiri merupakan komunitas yang menyediakan wadah bagi orang-orang pinggiran untuk membantu mereka mengembangkan potensinya. KPJ tidak hanya berfokus pada penyanyi jalan, tetapi juga memberikan wadah bagi orang-orang yang ingin mengembangkan potensinya agar dapat hidup dengan cukup. I was down, but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I pitch it, it's out of the park. Moving so quick, it's like